Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica, episode 62, Hujan Badai. Langit sore yang biasa berwarna keemasan, dengan pancaran mentari yang akan tenggelam selalu membuat takjub penduduk di bumi, dihiasi dengan burung-burung yang terbang bebas kembali ke peraduannya, menandakan hari akan mulai usai dengan segala kesibukannya. Tapi berbeda dengan sore ini, langit terlihat tak bersahabat, tampak gumpalan-gumpalan yang menghitam berjajar rapi di sana. Mentari cerah juga tak lagi menampakkan sinar keemasannya. Beberapa hari ini, memang cuaca tak menentu. Hujan badai dengan angin yang kencang, seringkali menerjang, membuat siapapun merasa was-was saat cuaca buruk sedang melanda. Insa masih berada di tempat tidurnya, menatap malas ke arah jendela, melihat ke arah luar yang terlihat sangat gelap, seperti segera menuju malam. Insa melirik jam digital di sampingnya. Masih jam 4 sore, tapi sudah seperti jam 6 sore. Sepertinya akan turun hujan sebentar lagi. Gumam Insa dengan malasnya. Mas Han pulang jam berapa ya? Insa mencoba meraih ponsel di dekatnya, mengetikkan pesan singkat untuk Hanafi. Sayang, pulang jam berapa? Di luar mendung sekali. Cepat pulang ya, sebelum hujan turun. Pesan itu pun terkirim. Insa masih menggeliat ke kanan dan ke kiri. Tubuhnya terasa malas untuk bangun. Dilihatnya, ponsel yang belum tampak ada balasan dari Hanafi. Ia pun memutuskan untuk beranjak ke kamar mandi, membersihkan diri dengan langkah yang sedikit lamban untuk berjalan. Kenapa tubuh ini susah sekali digerakkan ya? Apa mungkin aku tadi terlalu lelah? Kenapa juga hatiku rasanya aneh begini? Oh iya, kue coklat lumerku. Aku ingin memakan satu lagi. Sebelum Mas Hanafi datang nanti. Insa pun seketika tersenyum, mengingat rasa kue coklat lumernya yang meleleh di mulut. Seketika semangatnya kembali bangkit. Ia membayangkan wajah tampan Hanafi yang tersenyum manis ketika menikmati kue buatannya nanti. Insa pun berjalan riang ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Selesai melaksanakan ritual mandinya yang cukup lama dan juga melaksanakan sholat di dalam kamarnya. Insa kini berdiri tepat di depan jendela kaca di ujung kamarnya. Kaca itu tampak tinggi, menjulang, bahkan melebihi tinggi tubuh Insa sendiri. Insa menatap sedih ke arah luar rumah. Mendung semakin menghitam, malah sekarang sudah turun hujan ringan, disertai angin yang terlihat menyapu butiran-butiran air yang mencoba turun membasahi tanah. Dari kejauhan, terlihat juga kilatan-kilatan cahaya petir yang menyambar di tengah hitamnya awan. Duar. Tiba-tiba saja, suara petir terdengar sangat keras, membuat Insa terkaget sampai tubuhnya sedikit melompat mundur dari jendela, menutupi dada dengan kedua tangannya. Astaga, kencang sekali petirnya. Entah kenapa, sejak tadi hatinya terasa ada yang mengganjal. Insa sendiri tak dapat menafsirkan rasa apa yang sedang ia rasakan. Kenapa dari tadi ada yang aneh ya? Oh Mas Han, ada apa denganmu? Semoga kau baik-baik saja. Insa tersadar, mengingat Hanafi yang tak kunjung muncul di hadapannya. Tadi siang setelah Insa selesai membuat kue, ia mengirimi pesan singkat pada Hanafi, beserta foto kue yang telah dibuatnya. Sayang, cepat pulang ya, aku merindukanmu. Oh iya, aku membuat kue coklat lumer. Apa sayang mau mencobanya nanti? Pesan terkirim lalu disertakan foto kue yang dibuat Insa, yang terlihat menggoda dengan lelehan coklatnya. Hanafi pun membalas dengan cepat. Aku akan pulang lebih awal hari ini sayang. Pekerjaanku sepertinya akan selesai sebentar lagi. Tunggu aku ya, aku juga merindukanmu, wanitaku. Sedetik kemudian terlihat pesan lagi. Aku mau. Wah, kau pintar sekali membuatnya. Kelihatannya juga lezat. Sedetik kemudian terlihat pesan lagi. Tunggu aku pulang ya, sayang. Insa pun membalasnya dengan wajah merona. Aku akan selalu menunggumu sayang. Hati-hati di jalan ya. Insa berjalan menuju tempat tidurnya, segera mengambil ponsel yang tergeletak di sana. Rupanya belum ada balasan dari Hanafi. Ia pun mencoba untuk mengirim pesan lagi. Sayang, kau ada di mana?
Di luar sudah turun hujan. Hati-hati ya. Pesan terkirim. Insa menatap lagi keluar jendela. Hujan pun turun semakin lebat. Juga angin yang semakin kencang. Kilatan-kilatan petir juga tampak menyambar di tengah hitamnya awan, membuat suara gemuruh yang menakutkan. Insa menatap berkali-kali ponselnya, tapi sama sekali tak ada jawaban. Padahal biasanya Hanafi selalu membalas cepat pesan darinya. Ia kini mencoba memastikan lagi bahwa pesannya telah sukses terkirim pada ponsel Hanafi. Duar. Suara petir terdengar semakin mengamuk di luar sana. Insa pun mengurungkan niatnya untuk melakukan panggilan pada Hanafi. Ia takut bermain ponsel saat keadaan hujan petir seperti ini. Insa pun meletakkan ponselnya begitu saja di tempat tidur. Sekarang ia terlihat berjalan bolak-balik di dalam kamarnya. Ada rasa khawatir dan juga rasa aneh di hati yang sedang ia rasakan sekarang. Di tengah kekhawatirannya itu, Insa teringat ia belum makan apapun sedari siang tadi, hanya mencicipi kue coklat lumer buatannya. Di bayangannya, kembali terlintas wajah Hanafi yang marah saat Insa menunda-nunda jadwal makannya. Insa sempat bergidik takut, lalu sedetik kemudian tersenyum karena ia bahagia bisa mendapat suami yang perhatian seperti Hanafi. Meski kadang perhatiannya pada Insa terlalu berlebihan, tapi Insa bahagia dan menikmatinya. Ia pun memilih berjalan dan sedikit melupakan rasa khawatirnya untuk turun ke lantai bawah untuk memakan sesuatu di sana. Insa memilih untuk membuat sandwich dengan daging asap yang sudah sangat ia kuasai cara membuatnya. Satu buah sandwich pun sudah selesai dibuat. Ia meletakkan ke dalam piring dan mengambil satu kotak kecil jus jambu merah di dalam kulkas, lalu membawanya ke meja makan. Insa pun menyantapnya sambil terus mendengar suara gemuruh petir di luar sana. Ia tampak melihat-lihat ke segala arah. Rumah juga tampak sepi. Tak ada seorang pun yang terlihat di dapur seperti biasanya. Setelah menghabiskan sandwich dan jus buahnya, entah kenapa ia masih merasa lapar. Ia teringat kembali kue coklat yang dibuatnya. Ia pun mengambil satu buah dan memakannya di meja makan yang ia tempati tadi. Ia menyiapkan kue coklat lumer pada sebuah piring marmer cantik. Ia menata rapi beberapa kue di sana, juga menyiapkan 2 sendok kecil di sebelahnya, berharap nanti ketika Hanafi pulang, ia akan memakannya bersama. Ia pun membawa piring berisikan kue itu ke dalam kamarnya, sambil menunggu sang suami pulang. Hari pun sudah gelap, tapi hujan disertai angin dan petir belum saja mereda. Insa berulang kali mencoba menghubungi ponsel Hanafi, tapi tak ada jawaban ataupun balasan darinya. Tok tok tok, suara ketukan pintu. Masuk. Risna pun masuk membawa satu nampan makanan untuk Insa. Belum sempat masuk ke dalam kamar, tapi Insa sudah bertanya padanya. Loh, kenapa Mbak Risna membawa makanan saya ke sini, Mbak? Saya akan makan malam nanti bersama Mas Hanafi. Sepertinya Mas Hanafi akan pulang telat, Non, mengingat hujan yang semakin deras dan angin pula. Lebih baik Nona Insa makan dulu saja. Sudah berjalan menaruh nampan itu di meja di dekat tempat tidur. Memang sudah masuk waktu makan malam. Risna tak mau mengulangi kesalahannya yang dulu. Ia lebih baik memaksa nona mudanya makan terlebih dahulu daripada harus menunggu tuan mudanya yang tak tahu kapan akan pulang. Tak berusaha mencela ataupun membantah, Insa pun langsung menyantap makanan yang dibawa Risna, bahkan saat Risna masih ada di sana. Terima kasih ya Mbak Ris, kata Insa dengan mulut yang dipenuhi makanan. Sama-sama Nona, kalau begitu saya permisi dulu. Kalau Nona membutuhkan sesuatu, Nona bisa menghubungi saya berada di dapur Non. Baik Mbak. Risna pun menutup pintu dan berlalu pergi. Setelah menghabiskan hidangan makan malamnya di dalam kamar, Insa masih saja gelisah melihat berkali-kali ponsel yang tak kunjung berbunyi. Sebenarnya kau kemana Mas? Aku khawatir sekali, cepatlah pulang. Kini ada sesuatu yang menganak di ujung matanya. Waktu pun bergulir begitu cepat. Jam menunjukkan pukul 10 malam,
tapi Hanafi tak kunjung terlihat. Insa menatap nanar kue coklat lumer yang sudah ia tata dengan rapi di meja kamar tidurnya, lalu menatap jendela kamar yang belum ia tutup dengan sempurna itu, dengan tatapan sedihnya. "Kemana kau, Mas Han?" gumamnya pelan, seraya menitikkan air mata. Tepat pukul jam 11 malam, ponsel Insa pun menyala. Insa, yang sudah mulai mengantuk pun seketika terkesiap melihat cahaya ponsel di tengah kamar yang hanya diterangi lampu tidur itu. "Mas Han?" seketika bergumam sambil menatap ponselnya. Terlihat sebuah pesan dari Hanafi. "Sayang, maaf, aku tak bisa pulang malam ini. Di luar terjadi hujan badai disertai angin yang kencang. Banyak pohon di jalan yang bertumbangan. Maaf, aku tidur di kantor malam ini. Jaga dirimu baik-baik ya. Aku mencintaimu, wanitaku." Insa pun tampak tersenyum lega, membaca pesan yang sedari tadi ditunggunya. Bersambung.